Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, tahun 2026 ini seharusnya menjadi tahun harapan. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 769 triliun rupiah. Anggaran dengan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Namun, bagi jutaan guru P3K, PNS hingga guru honorer, angka ini terasa hambar. Di saat harga beras dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan harga, janji kenaikan gaji yang sempat ditiupkan kini seolah menguap. Hari ini, mari kita bedah secara jujur dan tajam. Mengapa dengan anggaran pendidikan sebesar itu, kesejahteraan guru masih terasa jalan di tempat? Apakah gizi pendidikan kita hanya lari ke piring makan, sementara gurunya dibiarkan megap-megap melawan inflasi? Mungkin sebagian besar dari kita masih ingat dengan euforia janji kenaikan gaji guru yang sempat dilontarkan pada saat kampanye Pilpres tahun 2024 kemarin. Mari kita lihat cuplikannya. Prabowo dan Gibran membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober insya Allah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR. Karena kenapa? Itu tadi malam disebutkan, tadi malam di debat, ada banyak guru yang masih dapat gaji 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Ya betul ya Pak Dosa, tadi malam disebut. Janji tersebut tentu menumbuhkan harapan besar di kalangan guru. Guru berharap dan berkata, wah, akhirnya akan ada perubahan besar, meningkatnya kesejahteraan para guru. Namun, saat ini harapan tersebut seolah sirna tertiup angin. Banyak rekan guru yang bertanya, kapan realisasi kenaikan gaji yang dijanjikan? Mengapa saat ini gaungnya sudah tidak terdengar lagi? Kita harus jujur mengakui Bapak Ibu sekalian bahwa gaji ASN guru saat ini baik P3K maupun PNS terutama yang sudah sertifikasi cukuplah untuk bertahan hidup agar dapur tetap mengebul. Tapi sudahkah masuk kategori sejahtera? Nah, sejahtera berarti Bapak Ibu tidak perlu pusing saat memikirkan biaya ketika anak mau masuk ke perguruan tinggi. Tidak terlalu pusing ketika ada beberapa kebutuhan pokok yang naik harganya. Namun faktanya, kenaikan gaji yang ada seringkali tidak mampu mengejar laju kenaikan harga sembako. Nilai uang kita menyusut. Mari kita bicara angka nyata. Misalkan saja, jika harga beras naik dari 12.000 ke 16.000, itu artinya daya beli kita turun. Jika gaji tetap stagnan, sementara kebutuhan pokok naik 20%, itu sama saja dengan pemotongan gaji secara halus oleh keadaan. Belum lagi kenaikan harga bahan pokok lainnya. Jika ASN saja sudah merasa sesak, mari kita lihat saudara kita para guru honorer. Di tengah anggaran 769 triliun, masih banyak guru honorer yang dibayar dengan harga 300.000 hingga 500.000 rupiah per bulan. Bahkan kadang ada di bawah itu. Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Bagaimana mungkin negara dengan anggaran pendidikan 769 triliun masih membiarkan ujung tombak pencerdas kehidupan bangsanya dibayar di bawah standar kelayakan hidup? Di mana keadilan bagi mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, namun masih memikirkan kecukupan hanya untuk bertahan hidup? Sekarang mari kita bedah. Kemana sih larinya uang 769 triliun itu? Nah, oleh karena itu, mari kita lihat di Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 118 tahun 2025 tentang rincian APBN tahun anggaran 2026. Kita langsung scroll, cari anggaran pendidikan. Nah, ini dia. Rincian anggaran pendidikan tahun anggaran 2026. Jumlahnya 769 triliun sekian. Kita lihat rinciannya Bapak Ibu.
di sini dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat. Itu dianggarkan 470 triliun sekian. Nah, perinciannya sudah ada di sini. Ada untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang paling membuat kita tercengang di sini adalah untuk Badan Gizi Nasional, itu 223 triliun sekian. Itu yang dari anggaran belanja pemerintah pusat. Nah, untuk yang kedua, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah atau TKD. Itu sebanyak 264 triliun sekian. Nah, di sini perinciannya ada untuk dana alokasi umum, ya, untuk penganggaran gaji Bapak Ibu di ASN daerah, ya, termasuk salah satunya. Kemudian ada dana alokasi khusus, kemudian otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini 264 triliun sekian. Dan yang ketiga, anggaran pendidikan melalui pembiayaan, itu 34 triliun. Sehingga total anggaran pendidikan di tahun 2026 ini adalah 769 triliun sekian. Sekali lagi, di sini banyak disedot untuk anggaran Badan Gizi Nasional untuk program makan bergizi gratis, yaitu 223 triliun sekian. Tidak dapat dipungkiri, program makan bergizi gratis ini menelan biaya yang sangat besar dari ruang fiskal pendidikan. Kita tidak menolak program MBG tersebut. Kita tentu setuju, anak-anak yang butuh gizi itu harusnya diperhatikan oleh negara. Tapi muncul pertanyaan besar, apakah prioritasnya sudah seimbang? Karena di lapangan ada perasaan yang sulit dibantah, di mana piring siswa mulai penuh tetapi dapur guru masih berjuang. Ini terlepas dari program MBG yang ternyata dalam pelaksanaannya banyak ditemui masalah. Yang lebih membuat kita agak tercengang lagi adalah program MBG itu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Tetapi dalam pelaksanaannya sudah banyak kita lihat di media sosial, ternyata anggaran MBG itu juga digunakan untuk membeli tab, kemudian motor listrik, dan lain sebagainya. Nah, ternyata penggunaannya itu tidak fokus di pemenuhan gizi anak. Ini bukan soal menolak program. Ini soal keadilan prioritas. Karena pendidikan bukan hanya soal makan, tetapi juga soal siapa yang mengajar. Coba bayangkan, satu hari jika semua guru berhenti mengajar, tidak ada kelas, tidak ada pembelajaran, pasti tidak akan ada masa depan. Di sanalah baru kita menyadari bahwa guru bukan pelengkap sistem, namun guru adalah inti dari sistem. Jangan sampai muncul kesan bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih memprioritaskan program yang terlihat secara fisik daripada investasi jangka panjang pada manusia, yaitu guru. Jangan sampai pilar utama pendidikan roboh karena beban ekonomi yang tak tertahankan, terutama kalangan guru honorer. Bapak dan Ibu guru, pendidikan bukan hanya soal gedung atau piring makan, tapi soal memuliakan mereka yang memberi ilmu. Anggaran 769 triliun adalah bukti bahwa uangnya ada. Masalahnya bukan pada ketersediaan dana, tapi pada prioritas keberpihakan. Sekarang saya ingin Bapak Ibu jujur. Anggaran 769 triliun ini sudah berpihak ke guru atau belum? Silakan jelaskan jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke sesama guru, karena satu suara mungkin kecil, tapi ribuan suara bisa mengubah arah kebijakan. Sekian dan terima kasih.